Saya mau masuk lagi lebih jauh. Ya, mengenali kekuatan, kelemahan, dan bagaimana mengubah, ya, cara mengubah kelemahan daripada setiap temperamen kita masing-masing. Saya mulai dari temperamen kolerik, D. Tadi ada Bu Susi dan juga aku Ade. Motivasi yang menggerakkan, yang mendorong orang-orang kolerik itu adalah hasil. Jadi bagi orang kolerik, kalau dia dikasih suatu pekerjaan dan tanggung jawab atau suatu pelayanan, ya, dia harus selalu berpikir, apa yang bisa saya hasilkan? Apa yang bisa saya dapatkan? Ya, itu selalu orientasinya. Dan juga, ya, orang kolerik senang juga, termotivasi, tersemangati juga kalau menghadapi tantangan. Maka kalau ada pekerjaan tanggung jawab pelayanan yang susah, yang sulit, serahkan sama mereka orang kolerik, pasti beres. Karena mereka tidak akan tawar hati, tidak akan pernah galau dalam menghadapi tantangan. Ini motivasi dasar orang kolerik. Nah, orang kolerik akan menyenangi situasi yang memberikan kebebasan dalam melakukan pekerjaan tanggung jawab dalam pelayanan. Kalau satu, berikan dia kekuasaan atau wewenang. Maka orang kolerik jangan dikasih pekerjaan-pekerjaan remeh-temeh, jangan sayang. Karena dia punya potensi yang besar melakukan banyak pekerjaan besar. Saya tanggung jawab yang besar. Misalkan jadi apa? Kasih aja dia jadi ketua. Kasih aja dia jadi koordinator. Senang dia. Akan dia berusaha dengan semaksimal mungkin melakukan tugas dan tanggung jawab. Maka dalam yang saya katakan tadi, orang kolerik jangan terlalu banyak dibatasi ruang geraknya. Jangan. Yang penting dikasih aja batasan-batasannya. Oke, batasan kiri di sini ya, batasan kanan di sini, depan di sini, batasannya belakang, batasannya di sini. Itu aja. Tapi bagaimana berproses mengerjakan pekerjaan tanggung jawab itu, orang kolerik bisa melakukannya. Orang kolerik yang kedua, ya saya lanjutkan Bapak Ibu. Nah, jadi sekali lagi orang kolerik ya dikatakan di sini tadi Bapak Ibu senang melakukan banyak aktivitas. Jadi nggak usah khawatir, nggak usah takut kalau misalkan orang kolerik itu dikasih banyak tanggung jawab Bapak Ibu. Karena memang dia punya kemampuan yang besar untuk melakukan banyak tanggung jawab itu. Dia punya kemampuan untuk melakukan banyak tanggung pekerjaan pelayanan itu. Nggak apa-apa. Ya. Juga berikan dia tugas-tugas pekerjaan tanggung jawab pelayanan. Walaupun sulit orang lain tidak bisa lakukan. Nggak apa-apa. Serahkan ke orang kolerik. Percayai dia melakukannya. Jangan khawatir. Dia akan lakukan yang terbaik sesuai dengan potensi yang dia punya. Bagi orang kolerik, ya setiap tugas tanggung jawab pelayanan dipercayakan kepadanya kesempatan untuk maju. Maka orang kolerik biasanya selalu mau terbuka, selalu mau merespon, selalu mau menerima. Ya, setiap tanggung jawab pekerjaan dipercayakan kepadanya. Bapak Ibu, kalau kita punya ya, ya. Nah, jadi Bapak Ibu sekali lagi ya, kalau kita punya staf, kalau kita punya karyawan, kalau kita punya anak buah, kita punya jemaat, kita tahu dia punya temperamen orang kolerik. Kasih dia kepercayaan. Jangan kita sendiri yang mengerjakan pelayanan, jangan. Ya, kasih aja tanggung jawab itu dia kerjakan. Kalau bicara, tapi kan Pak, nanti takutkan dia gagal, salah. Siapa sih nggak pernah salah? Siapa sih nggak pernah gagal? Semua orang harus bisa belajar dari kesalahan. Semua orang pasti harus bisa belajar dari kegagalan. Tugas kita lah di situ untuk mengingatkan, untuk membimbingnya dia sebenarnya. Ya, orang kolerik sangat cocok sekali kalau bekerja sama dengan orang-orang yang, nah ini Bapak Ibu, supaya bisa tahu nih, saya ini cocoknya bekerja sama dengan tipe orang yang bagaimana nih. Satu, memberikan jawaban langsung, tidak bertele-tele, ya, tidak kebanyakan ngomong.
Artinya apa? Kalau sesama orang kolerik bekerja sama, cepat. Karena sama-sama orang praktis kan. Ya, tegas. Jadi kalau kita lihat orang pragmatik tegas juga kan. Masuk akal. Ini ada di orang melankolis juga nih tadi. Orang melankolis itu kan teliti. Menyampaikan sesuatu itu harus pertimbangkan banyak hal. Maka hasil pertimbangan mereka biasanya logis tuh. Artinya apa? Bapak Ibu bisa kerjasama juga orang-orang kolerik dengan temperamen lain. Memberikan tantangan untuk maju. Senang itu orang-orang kolerik. Dan kebebasan untuk maju dan berkembang. Nah, mari kita lihat, saya katakan tadi. Di keluarga kita, kita punya anak. Di pelayanan, kita punya jemaat. Kita punya pengerja, tim. Di pekerjaan, kita punya bawahan. Di perusahaan. Kalau kita sudah tahu temperamennya dia kalori, ya kolerik, jangan terlalu banyak kita kasih batasan-batasan. Jangan kita kasih pekerjaan yang remeh-temeh. Sayang, potensinya dia, kemampuannya dia tidak berkembang. Dan itu merugikan diri kita sendiri. Nah, tapi sekali lagi, orang kolerik bukan orang sempurna. Juga punya kelemahan. Perlu berubah. Perlu diminta terus diubahkan oleh Tuhan. Dalam hal apa? Ya, perlu memperhatikan orang lain. Jadi begini, Bapak Ibu orang kolerik ya, temperamen kolerik. Walaupun kita harus mencapai, walaupun kita mau hidup menjalani hidup ini kan harus ada target ya, harus ada hasil ya. Itu bagus. Cuman begini, perlu saya ingatkan Bapak Ibu. Orang-orang di sekitar kita itu juga manusia kan. Yang notabene mereka punya perasaan. Jadi maksudnya begini, waktu kita mendorong orang lain dalam mencapai target tujuan yang kita harapkan sebagai orang kolerik, harus juga kita memakai kata-kata yang sopan, teratur, tidak harus selalu menyakiti orang. Karena begini, kalau mau motivasi orang lain, kita memakai kata-kata yang sarkastis, kasar, Bapak Ibu. Mereka jadi nggak bisa maksimal juga membantu kita. Karena sudah kudung mereka sakit hati. Gitu. Maka di sini orang kolerik harus bisa menyelaraskan. Oke, kita punya tujuan, kita punya target. Bagus itu. Tapi proses untuk menggerakkan orang, memotivasi orang, staf karyawan kita dalam mencapai target dan tujuan tadi, kita harus juga pakai komunikasi yang baik. Kita perlu juga memperhatikan mereka. Perasaannya, apalagi gajinya harus juga kita perhatikan. Pertumbuhan rohaninya harus juga kita perhatikan. Jadi nggak boleh hanya kita dorong orang itu malah ini terus. Tapi kita nggak pernah mengajarkan firman Tuhan. Nggak boleh juga orang itu kita turut terus kerja gitu ya. Tapi nggak pernah kita gaji. Nggak boleh Bapak Ibu. Itu akan melemahkan pencapaian target kita sebagai orang kolerik. Yang berikutnya, kelemahan yang perlu diubah. Bersantai itu bukan suatu kejahatan. Orang kolerik memang sangat begitu betul memperhitungkan setiap detik, menit, jam, hari, minggu, bulan, dan tahun. Artinya apa? Tidak mau buang waktu. Tapi begini, Bapak Ibu. Istirahat sejenak juga nggak dosa. Nggak dosa kok. Biasanya orang kolerik ini nih, karena targetnya kan hasil terus. Kerja terus. Kadang-kadang Tuhan harus paksa juga orang kolerik ini baru mau istirahat. Caranya gimana? Setelah sakit. Sayang kan nggak Ibu Bapak Ibu ya? Tuhan hanya Tuhan bilang, kau pakai waktumu 1, 2, 3 jam istirahat. Tapi karena kita nggak mau pakai itu, kita terus mau capai hasil. Itu yang kita pikirkan. Hanya apa yang terjadi? Tuhan istirahatkan kita sampai berminggu-minggu, berbulan-bulan di rumah sakit. Ayo, kita lebih dapat untung atau rugi? Rugi kan? Beristirahat juga nggak dosa. Asal jangan kebanyakan istirahat. Kan? Itu. Yang berikutnya, yang ketiga perlu diminimalisir. Perlu mengendalikan diri. Artinya orang kolerik jangan terlalu emosional. Jangan gampang marah kalaupun targetnya belum kecapai. Jangan langsung marah.
Jangan langsung emosi. Kalaupun impian dan harapan kita tidak langsung terrealisasi, hari, minggu, bulan, dan tahun itu. Karena kalau kita marah-marah atau emosi kepada karyawan, kepada staf kita, juga tidak produktif, nggak ada hasil juga. Bahkan makin banyak orang yang tersakiti. Akibatnya apa? Kita menemukan banyak masalah dengan mereka. Nah, ini orang kolerik harus berubah ini. Kendalikan emosi. Ya, jangan juga kita langsung apa? Marah-marah sama Tuhan kan. Gimana sih Tuhan ini? Saya udah berdoa, udah baca kita, udah melayani Tuhan, udah berpuasa 40 hari, 40 malam. Kok yang saya targetkan, yang saya impikan nggak kecapai? Itu juga salah. Saya perlu sampaikan kepada kita orang kolerik, Bapak Ibu, di atas target kita, di atas perencanaan Tuhan. Kita, di atas target kita, di atas perencanaan kita. Tuhan masih punya target yang lebih baik. Tuhan masih punya rencana yang lebih hebat buat kita. Jadi kalau Tuhan bilang, ya targetmu itu saya ubah. Bukan sekarang tapi tahun depan. Jangan marah sama Tuhan. Ikuti jalan Tuhan. Yang penting kita sudah lakukan bagian kita. Oke? Orang kolerik harus diubah juga. Dalam hal apa? Belajar menghormati setiap atasan. Mungkin Bapak Ibu punya atasan, punya gembala. Temperamennya apa? Orang sanguin. Ya. Orang melankolis, orang pelik yang tidak secepat Bapak Ibu mengambil keputusan tindakan. Tetap hormati mereka karena Tuhan sedang membentuk kita lewat kepemimpinan mereka yang berbeda-beda tersebut. Jadi jangan selalu kita jungkir balikan atasan kita. Kalaupun mereka misalkan tidak seperti apa yang kita mau, apa yang kita harapkan. Tidak boleh Bapak. Nggak boleh. Nggak boleh. Hormatilah pemimpin kita. Walaupun mereka punya temperamen yang berbeda. Suami kita sama. Temperamennya pasti berbeda. Mungkin menurut kacamata kita, oh lo ini kok suamiku ini kok lelet, lihat, dan lain sebagainya, lambat. Hormati tetap jadi suami. Kalau ada hal yang kurang pasti hati, komunikasikan. Sampaikan. Saya selalu katakan kepada orang kolerik. Ya, yang pasangannya bukan kolerik. Dan pasti memang tidak akan pernah punya pasangan yang sama-sama saat temperamen. Saya selalu katakan kepada mereka. Hai para istri-istri, jangan engkau tanduk suamimu. Hormati dia. Karena Tuhan dengan sengaja telah menaruh suami jenis seperti itu menjadi pemimpin. Ya, menghormati atasan, suami, gembala, walaupun berbeda temperament, itu juga baik. Atau pemimpin kita. Siapa tokoh-tokoh Alkitab yang punya temperamen kolerik? Yosua. Bapak Ibu tahu Yosua adalah pemimpin sukses yang akhirnya membangun bangsa Israel Mesir menuju tanah Kanaan. Yosua. Oke. Yang berikutnya siapa? Istrinya Abraham, Sarah. Maka walaupun usianya Abraham, usianya Sarah sudah melebihi daripada usia normal perempuan melahirkan, dia tetap optimis. Dia tetap yakin bahwa Tuhan tidak akan pernah mengingkari janjinya. Pasti. Rahimnya diberkati oleh Tuhan. Ini optimisme seorang kolerik. Yang berikutnya Stefanus. Stefanus adalah seseorang yang sampai dalam titik akhir kehidupannya dipakai oleh Tuhan, diizinkan oleh Tuhan. Sampai mati dirajam dilempari batu. Dia tak memilih percaya kepada Tuhan. Berikutnya Laban. Siapa ini? Mertua Musa. Yang banyak berikan dorongan, masukan. Ya, semangat buat Musa. Untuk tetap semangat memimpin bangsa yang tertengku bangsa Israel itu. Sampai keluar dari tanah Mesir. Dan Laban, orang tuanya Musa. Mertuanya Musa ini yang berikan bimbingan kepada Musa. Bagaimana dia perlu memilih orang-orang, memilih tim dengan Musa dalam memimpin bangsa sehingga Musa tidak bekerja sendiri. Jadi sudah saya sebut Paulus. Itu temperamennya kolerik.
Maka Bapak Ibu, waktu Paulus bertobat sungguh-sungguh kepada Yesus, apa yang terjadi kita lihat. Dia tidak pernah berhenti beritakan Injil. Dari Korintus, Efesus, Galatia, ya, ke Tesalonika. Bahkan tidak hanya berhenti di kota-kota itu saja. Paulus mengutus memuridkan lagi Timotius, ya, Filemon untuk memberitakan Injil. Bahkan Paulus dicatat di dalam surat-surat yang dia surat dalam Alkitab Perjanjian Baru, lebih banyak kesukaran kesengsaraan dia alami. Bahkan Paulus bergumul dengan satu duri dalam dagingnya yang dibaratkan itu bagaikan sakit penyakit Bapak Ibu. Itu tidak mematahkan semangat dia untuk fight, berjuang sampai titik akhir kehidupannya untuk melayani Tuhan. Walaupun dia sedang mengalami sakit penyakit di dalam menjalani penginjilan pelayan. Tapi dia tetap fight berjuang untuk Tuhan. Bapak Ibu orang kolerik belajar dari Paulus. Seberat apapun tantangan persoalan dalam hidupnya, seberat apapun sakit penyakit yang dialaminya, dia tak mau fight melayani Tuhan. Profesi pelayanan pekerjaan yang relevan untuk dikerjakan oleh seorang temperamen kolerik menjadi pemimpin. Jadi Bapak Ibu yang temperamennya melankolis, flekmatik, sanguin, lalu Bapak Ibu punya tim, punya staf, punya karyawan, punya jemaat, punya pengerja, temperamen kolerik, kasih dia kepercayaan jadi pemimpin. Jadi ketua komisi kaum bapak ke, kaum ibu ke, remaja, pemuda, kasih dia kesempatan. Jadi ketua Natal, Paskah, kasih dia kesempatan. Bapak Ibu akan banyak ditolong oleh mereka. Jadi perusahaan, jangan sungkan mempercayakan sebuah pekerjaan, sebuah proyek dikerjakan oleh orang kolerik. Kasih saja. Yang penting batasan-batasannya yang dikasih tahu. Pasti dia kerjakan. Ya. Orang kolerik, dia sangat handal, sangat pintar, lihai memanage waktu, tenaga, pikiran, dan juga uang, termasuk sumber daya. Memanage tenaga orang dia juga sangat hebat sebenarnya. Maka untuk itu, banyak orang kolerik itu masuk menjadi militer, polisi, tentara. Karena mereka lebih dominan memang temperamennya ke arah sana, cocoknya atau relevan.